Sepanjang minggu tidak terasa Tuhan memberi manas, yaitu kita dari kegelapan dan menjadi terang, menjadi cahaya. Dan di hari ini saya mereview sedikit dari kegelapan menjadi cahaya. Satu contoh, Bartimeus yang adalah seorang yang buta dan dia pengemis, miskin di pinggir jalan. Dan ketika terang Tuhan terbit atasnya, yang terjadi adalah Bartimeus itu mengalami terobosan. Ya, disembuhkan kebutaannya, dan selain disembuhkan kebutaan, dia juga dari kemiskinannya kemudian dipulihkan, diangkat oleh Tuhan. Jadi ketika terang Tuhan datang, kemiskinan saudara, kesedihan saudara, masalah saudara diangkat oleh Tuhan. Pagi hari ini saya akan masuk satu poin, yaitu Yesus adalah terang atau cahaya. Nah, tema ini kita mungkin sebagian sudah tahu bahwa Yesus itu adalah terang. Tapi saya ingin masuk dalam kata cahaya. Ya, artinya bersinar, cahaya. Ya, dan terang itu harusnya bercahaya, bersinar, saudara. Nah, mari lihat di dalam firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Wow, luar biasa. Yesus adalah terang. Yesus adalah cahaya. Dan barang siapa mengikut dia, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saudara, pentingnya untuk kita mendapatkan terang, karena dunia ini sedang ada dalam kegelapan. Tetapi waktu kita datang pada Yesus, maka kegelapan itu tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Seberapa engkau sungguh-sungguh ingin hidup di dalam terang, maka Tuhan akan menerangi. Sebagai anak-anak Tuhan, Yesus adalah terang. Dimanapun saudara berada, saudara membutuhkan terang dalam hidupmu. Dan untuk menjadi terang bagi banyak orang. Dan saya berdoa, saudara yang mengikuti live streaming ini, baik TikTok, Facebook, dan yang lain, saya berdoa bahwa Tuhan datang padamu dan percayalah bahwa engkau memiliki terang hidup. Dia Alfa dan Omega. Dia menyertaimu dari awal dan percayalah sampai akhir. Dia akan menerangi jalan setiap saudara. Dunia ini tanpa Tuhan adalah gelap. Oleh sebab itu Yesus harus datang agar setiap orang hidup dalam terang Tuhan, cahaya Tuhan. Nah, saya bagi adalah 5 hal yang mengenai ciri-ciri dari cahaya atau terang. Cahaya itu memberi kualitas. Amin. Jadi yang pertama, cahaya itu memberi kualitas. Jadi di mana ada cahaya, saudara akan menjadi orang yang berkualitas. Dunia ini gelap, sesungguhnya tidak ada kualitas karena semuanya gelap. Tetapi Yesus datang, dia memberi cahaya, dan cahaya itu memberi kualitas. Dan waktu saudara percaya pada Yesus, maka yang terjadi adalah kualitas hidupmu semakin bertambah di dalam Tuhan. Kualitas itu sampai saudara dapat
diukur dan dibedakan. Jadi cahaya di dalam kualitas itu sampai saudara dapat diukur dan dibedakan. Dibedakan dengan dunia ini. Saudara dapat diukur kualitasmu, saudara. Sehingga orang dunia berkata, oh dia berbeda ya. Ada buahnya yang berbeda ya. Cara hidupnya berbeda ya. Sebab apa? Saudara dapat diukur tuh. Dapat dilihat kualitasnya. Itu maksudnya. Jadi kekristenan, Yesus datang sebagai terang dalam hidup saudara. Sebagai cahaya untuk memberi saudara kualitas. Kualitas kerajaan surga. Kualitas di dalam iman. Kualitas di dalam karakter. Ini yang akan terus bertumbuh di dalam hidup saudara. Dan saudara menjadi orang yang dapat diukur karena saudara berkualitas. Dan dapat dibedakan dengan dunia ini yang hidup dalam kegelapan. Kualitas cahaya yang memberi kualitas membuat saudara berbeda dengan orang lain. Amin. Jadi orang-orang akan mengenal saudara karena dia melihat cahaya itu. Orang-orang akan mengenal saudara sebagai Kristen, murid Yesus, karena mereka melihat cahaya itu, terang itu, di dalam kualitasnya. Anda tidak dapat memenuhi destinimu tanpa terang Tuhan. Tapi kalau ada terang Tuhan dalam kualitas, maka destiny, takdir ilahimu dapat terpenuhi. Amin. Engkau dan saya mengizinkan terang Tuhan, kualitas itu dalam hidup saudara. Sehingga orang melihat, wah berbeda ya. Sekalipun mungkin dia dalam pergumulan, tapi dia tetap bisa berharap dan bersuka cita. Kenapa? Karena ada kualitas. Oh, sekalipun dia ada mengalami tantangan yang berat, tapi saya melihat dia tetap bisa melayani dan bahkan membangun orang lain. Wah, mungkin dia berkekurangan, tapi dia masih bisa menabur bagi orang lain. Masih bisa peduli dengan orang lain. Wah, orang ini benar-benar ringan tangan, mudah membantu orang. Saudara, bahkan di tengah-tengah kesulitannya, tangannya terulur bagi orang lain. Itu karena saudara memiliki cahaya atau terang Tuhan. Amin. Amin. Nah, hal yang kedua, cahaya atau terang memberi, yang pertama memberi kuantitas, yang kedua memberi kualitas. Terang Tuhan memberi kualitas itu di dalam diri Anda yang memunculkan kualitas. Kualitas itu potensi yang dititipkan di dalam diri Anda. Jadi yang pertama, saya minta maaf, adalah kuantitas. Terang Tuhan memberi kuantitas sehingga Anda dapat diukur, dapat dibedakan dengan orang lain, dengan dunia ini, karena Anda punya kuantitas cahaya. Nah, hal yang kedua, cahaya memberi kualitas. Jadi kualitasnya adalah bahwa diri saudara akan memunculkan kualitasnya. Apa itu kualitas? Potensi yang Tuhan titipkan dalam diri saudara. Demi kemuliaan Tuhan dan demi penggenapan destiny atau takdir saudara. Jadi kualitas itu akan muncul secara maksimal waktu saudara menerima Yesus. Sebelum saudara sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus, Anda tidak bisa melihat kualitasmu. Amin. Oh, ternyata saya punya kualitas. Saya punya potensi.
Waktu orang hidup dalam kegelapan, dia tidak bisa melihat potensinya. Waktu dia belum mengenal Tuhan, dia nggak bisa melihat potensinya. Dia mungkin akan senantiasa terpuruk, stres, tertekan, merasa tidak ada jalan keluar, merasa benar-benar sulit. Tapi waktu saudara mengenal Tuhan, maka yang muncul adalah saudara akan memiliki kualitas. Tuhan akan memunculkan potensi-potensi, kualitas-kualitas Tuhan, kualitas-kualitas ilahi dimunculkan dalam hidup saudara. Dan saudara akan terkagum melihat, wah, ternyata Tuhan dapat melakukan perkara yang besar. Ternyata Tuhan bisa memakai hidup saya. Ternyata saya bisa menjadi pejabat. Ternyata, saya bisa menjadi bisnisman. Ternyata saya bisa menjadi berkat. Ternyata saya bisa menjadi saksi. Ternyata saya punya potensi melayani dalam hal musik dan yang lain. Ternyata saya bisa bersaksi dan membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menemukan potensi-potensi ilahi dalam hidup saudara. Dan potensi itu muncul ketika saudara menerima Yesus sebagai terang. Paulus yang dulu adalah Saulus adalah seorang yang hidup dalam kegelapan. Firman Tuhan berkata dia adalah pembunuh jemaat. Bahkan bukannya pembunuh, dia selalu memburu orang-orang percaya untuk dibunuh, untuk dipenjarakan, saudara. Orang yang begitu jahat, tetapi ketika terang Tuhan datang, jadi terang Tuhan itu tidak mereject orang, saudara. Jadi jangan Anda berharap bahwa ketika Yesus akan mereject orang. Hanya ingin menyelamatkan orang-orang tertentu. Kalau orang yang terlalu jahat, terang Tuhan nggak bisa menerima keadaan dia. Tidak, saudara. Terang Tuhan dalam hal kualitasnya dapat mengubah seorang yang hidup dalam kegelapan, bahkan hidup benar-benar gelap, saudara. Bahkan seperti Saulus, pembunuh jemaat, orang yang begitu keras terhadap pengikut-pengikut Kristus saat itu. Tapi yang terjadi adalah justru Tuhan datang, saudara, ke tengah perjalanan ke Damaskus kepada Saulus saat itu namanya. Dan Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau ingin menganiaya aku? Yang dia aniaya adalah siapa? Jemaat Tuhan. Tetapi Yesus menampakkan diri. Dan hari itu dia mengalami terang Tuhan. Dan Saulus memberikan hidupnya. Sejak hari ini namamu bukan lagi Saulus, tapi Paulus. Potensi apa yang keluar, saudara? Ternyata dia menggambarkan Injil pada orang-orang yang bukan Yahudi saja, tapi juga kepada orang Yunani, orang-orang Asia, dan sampai yang lain. Ada sebuah terobosan saat itu, karena orang-orang menganggap bahwa Injil hanya buat orang Yahudi, padahal tidak, saudara. Rasul-rasul menganggap Injil hanya buat orang-orang Yahudi, tapi lewat Pauluslah Injil diberitakan ke seluruh dunia, saudara. Jadi waktu terang Tuhan datang atas hidup Saulus, dia menjadi Paulus. Dia melihat terang Tuhan di tengah jalan. Dan dia bertemu dengan Tuhan, dia mengalami terang Tuhan. Ada banyak orang yang saya mendengar kesaksian. Saudara, dia lewat mimpi, dia ketemu terang Tuhan. Lewat hal-hal yang lain, dia ketemu saudara. Sebab dia itu adalah terang. Saya sendiri pernah mengalami beberapa kali, saudara. Umur 17 tahun lagi sakit dan benar-benar tidak ada dokter yang dapat menyembuhkan. Uang orang tua saya sudah habis. Di tengah kelumpuhan, kena virus, tidak ada dokter. Tiba-tiba di satu malam, di saat justru saya akan meninggal, perasaan saya ya, dan vonis dokter. Tapi saat itu terang Tuhan datang. Dan saudara, besok paginya saya bangun. Waktu terang Tuhan datang dan berkata, Hendrik, aku mengasihimu. 3 kali, Hendrik, aku mengasihimu. Saya berkata, Tuhan, saya ini orang berdosa. Hendrik, aku mengasihimu. Anak muda usia 17 tahun, saudara. Jadilah penjala manusia. Dan sejak itu, saya tahu
bahwa saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan saudara, Tuhan membuat banyak terobosan, melayani saudara sepupu kita, melayani banyak orang-orang yang belum percaya, melayani dari keluarga-keluarga yang lain. Dan saya melihat Tuhan bekerja. Dari 10 bersaudara, papa saya satu pun tidak ada orang yang percaya. Menjadi 10, 10-nya menjadi percaya. Kemenakan tidak ada yang percaya pada Yesus, menjadi mereka percaya. Dari 10 bersaudara-saudara. Itulah cahaya. Cahaya itu memunculkan kualitas, memunculkan potensi ilahi. Paulus dipakai untuk menyembuhkan orang. Menyembuhkan banyak orang sakit, membangkitkan orang mati. Bahkan sapu tangan Paulus itu dipakai untuk menyembuhkan orang. Nah, itulah cahaya. Bahkan cahaya itu memberi kualitas dan potensi itu dimunculkan. Jadi potensi itu akan terus muncul dalam hidup saudara. Oleh sebab itu, mari hidup dalam terang Tuhan. Tinggalkan kegelapan. Mari hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya cahaya terang Tuhan itu nyata di dalam hidup saudara. Hal yang ketiga, yaitu cahaya memberi warna. Maksudnya adalah sampai terang menyinarimu. Sampai terang menyinari, membuat engkau menampilkan sebagai anak-anak Tuhan kemuliaan, kecantikanmu, urapan, kualitasmu. Karena kegelapan menutupi itu. Ada orang yang berkata pada saya, orang-orang melihat foto saya waktu masih kecil, terus jadi pemuda, remaja, kemudian jadi pemuda, kemudian menikah, dan sekarang. Apa yang mereka katakan ketika saya menderetkan 5 foto? Dia berkata, ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Semakin lama, semakin bercahaya. Semakin lama, dia berkata, semakin ganteng. Semakin lama, semakin terlihat gantengnya. Padahal kita ini udah tua, nggak perlu lagi saudara hal yang begitu. Tapi saya percaya itu karena cahaya Tuhan. Amin. Jadi Anda ingin terlihat muda, Anda ingin terlihat ganteng, cantik, ya produk skincare itu bagus. Tapi ada yang lebih dari skincare, saudara. Yaitu apa? Cahaya Kristus. Terang Kristus. Mukamu akan bercahaya. Amin. Mukamu akan memancarkan cahaya Tuhan. Kemuliaannya. Itu akan menyinari. Sehingga orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu luar biasa dalam hidup. Orang-orang akan diberkati. Orang-orang akan melihat bahwa Tuhan itu luar biasa dalam hidup saudara. Cahaya kemuliaannya memberikan warna. Kemuliaannya menyertai setiap saudara, dan waktu kemuliaannya ada dalam hidupmu, kemuliaannya ini membawa berkat-berkat ilahi, otoritas, kemuliaan Tuhan itu menyertai saudara. Waktu terang Tuhan itu, Musa waktu setelah mendapatkan 2 loh batu di Gunung Sinai, waktu dia turun, mukanya itu bercahaya, berwarna, saudara, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi
Ketika saudara di dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam toko, dalam saudara sekolah, jagalah kemuliaan Tuhan itu. Jagalah cahaya itu. Saudara, ingatlah selalu kalau orang terkagum, orang diberkati akan pelayananmu, itu bukan karena saudara. Itu karena urapan. Itu karena cahaya kemuliaannya. Amin. Amin. Tanpa cahaya memberi yang menyinari saudara, memberi warna, ya memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita ini hanya biasa-biasa. Dada hal yang lebih, saudara. Oleh sebab itu jagalah selalu senantiasa kemuliaan Tuhan. Jagalah kekudusan, jagalah hatimu. Jagalah respon saudara atas segala sesuatu. Dan biarkan itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Dari mana itu bisa memancarkan kemuliaan Tuhan? Waktu saudara meresponi setiap keadaan dengan benar. Itu akan memancarkan. Bukan hanya dari khotbah saudara. Tapi dari respon, reaksi, respon saudara. Waktu mengalami sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan. Dari sanalah kemuliaan Tuhan, cahaya itu. Yang dalam arti warna akan memberkati orang. Bukan hanya dari khotbah saudara. Tapi dari sikap kita sehari-hari. Dari sikap kita di dalam meresponi setiap keadaan. Waktu keadaan itu menyedihkanmu. Saya tiba-tiba teringat dengan tadi pagi, tadi semalam ya. Dan tadi pagi, firman Tuhan berkata, Daud berkata di Mazmur 73, Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Dia berkata, aku dungu dan tidak mengerti. Seorang raja, seorang yang begitu diurapi Tuhan, kerajaan yang begitu besar, ada masa di hidupnya, dia berkata, aku dungu dan tidak mengerti. Saudara bisa membayangkan apa yang dialami. Ternyata kekuasaan, ternyata semua tentara yang banyak, kekayaan yang begitu banyak. Daud hanyalah juga seorang manusia. Ada banyak rahasia kerajaan surga yang dia tidak mengerti. Mengapa terjadi? Dia tidak mengerti mengapa anaknya bisa memberontak. Dia tidak mengerti mengapa anaknya bisa saling membunuh. Abnon dan Tamar. Absalom membunuh Abnon. Saudara, dia tidak bisa mengerti mengapa Absalom anaknya menggagahi istri-istrinya di soto rumah. Selir-selirnya. Anaknya sendiri, saudara. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara, ada juga sedang mengalami perkataan, Tuhan aku nggak mengerti. Aku nggak mengerti. Pesan saya pagi ini, jagalah imanmu. Biarlah hal yang kita tidak mengerti menjadi rahasia ilahi. Kalau Tuhan izinkan satu kali engkau mengerti, maka kau akan mengerti, oh ternyata rencana Tuhan seperti itu. Waktu saya harus mengalami masuk penjara, Tuhan berkata ampuni orang itu. Dan karena saya mengampuni, maka saya yang masuk penjara. Dan di depan terali besi, saya bicara kepada yang membawa saya, Pak boleh tunggu sebentar.
Dengan kaki gemetar, hati saya bergetar, air mata saya mengalir. Saya masih ingat jelas, saya bicara kepada terali itu. Di samping saya ada istri. Tuhan, aku tidak mengerti mengapa saya harus melalui ini. Tapi satu hal yang saya minta, temani saya Tuhan. Temani saya di penjara. Temani saya, karena tanpa Engkau, tanpa hadirat-Mu saya tidak akan kuat. Dan benar, Tuhan hadir, Tuhan menyertai. Saudara, penghiburan yang terbesar di tengah-tengah engkau tidak mengerti adalah Tuhan sendiri. Karena kehadirannya begitu nyata. Jangan lewatkan berkat yang terbesar ini. Mungkin keadaan begitu memilukan hatimu, tapi Dia hadir. Mungkin orang-orang meninggalkan engkau, tapi Dia hadir. Yesus hadir bersamamu. Mungkin engkau tidak lagi punya uang, tapi engkau punya Tuhan Yesus. Mungkin di saat itu engkau tidak punya siapa-siapa, tapi Yesus adalah segalanya bagimu. Hari itu Daud di dalam kesendiriannya, di dalam ketidakberdayaannya, dia berkata, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Saudara, saya beri tagline, kemuliaan memberi warna, yaitu aku tidak mengerti. Why? Mengapa? Mungkin ada banyak pertanyaan di hati kita yang berkata, why, Lord? Mengapa, Tuhan? Kita mungkin tidak bisa cerita dengan banyak orang. Tapi kita hanya bisa berkata, Tuhan, mengapa? Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan, aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Di saat engkau tidak mengerti, jadilah seperti hewan yang setia kepada tuannya. Jangan lari dari Tuhan. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Saya berdoa, hati Daud, makanya Tuhan berkata, telah kutemukan seorang yang berkenan di hatiku. Ini keren, saudara. Seorang yang berkenan itu tidak mudah. Tapi seorang berkenan akan dimahkotai oleh Tuhan. Akan dikenang cerita warnamu akan memberi warna dalam kehidupan banyak orang. Ya benar, jangan lari dari Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Biarlah senantiasa, sekalipun kita tidak mengerti, tapi kita mau tetap ada di kaki Tuhan. Kita tetap ada dan percaya kepadanya. Sekalipun kita tidak mengerti, jadilah tetap setia. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Tidak ada harganya mungkin. Tapi hewan itu setia loh. Minimal, kalau kau tidak bisa memberi bukti apapun, minimal satu hal, setia. Kalau mungkin saudara masih banyak pergumulan, minimal satu hal, setia. Tetaplah di dekat kaki Tuhanmu, di dekat kaki Sang Raja. Tetaplah di dekat kaki Tuhanmu.
biarlah kita tetap setia. Supaya apa, saudara? Sebab cahaya itu memberi warna. Warna pelangi itu tidak satu. Berbagai macam warna. Hidup kita seringkali untuk memberi warna bagi orang lain, kita harus mengalami berbagai macam warna. Agar hidupmu bisa menjadi cerita, menjadi berkat, menjadi warna bagi orang lain. Kita maunya hanya satu warna. Tapi Tuhan ingin memberi kita banyak warna dalam hidup kita. Banyak sisi perjalanan yang harus kita lewati. Dan tujuannya apa? Tuhan menyempurnakan kita. Sebab Dia Tuhan yang baik. Hal yang keempat, cahaya memberi terang, memberi panas, suhu. Terang atau cahaya mengendalikan suhu lingkungan saudara. Apa artinya? Bahwa terang Tuhan itu, cahaya itu, Dia mengendalikan badai, mengendalikan penyakit, penderitaan, kelemahan. Itulah terang Tuhan. Jadi terang itu mengendalikan di sekeliling saudara. Sehingga tanpa saudara ketahui, maupun saudara ketahui, Tuhan yang mengendalikan. Oleh sebab itu saudara dan saya mesti datang pada Yesus. Sebab Dia yang mengendalikan. Dia yang membuat suhu terang itu. Sehingga saudara bisa bayangkan kalau tidak ada matahari, tidak ada terang, maka semuanya gelap, maka semuanya akan terasa dingin. Saudara, orang tidak akan nyaman. Anda bisa bayangkan, bahkan sebenarnya kalau kita bisa bayangkan malam hari ya, kita tidak melihat matahari, tapi sebenarnya matahari ada di balik cahaya, di balik bumi itu. Jadi kalau bumi begini, terus ada bulan, jadi ada matahari, sinarnya terhalang oleh bulan dan ini. Jadi bukan berarti matahari tidak ada karena berputar ya, gitu. Nah, bayangkan kalau sama sekali tidak ada, apa yang terjadi? Bumi ini sama sekali mungkin akan dingin benar-benar, membeku. Tapi kita bersyukur bahwa terang Tuhan, cahaya Tuhan itu memberi terang dalam hidup kita. Amin. Memberi musim dalam hidup kita. Jadi ketika ada penyakit, ada terang Tuhan dalam hidupmu. Ketika ada penderitaan, percayalah ada terang Tuhan yang mengatasi. Amin. Ketika ada kelemahan, percayalah ada terang Tuhan. Ketika ada badai, badai itu diredahkan karena ada terang Tuhan. Amin. Dan Tuhan berkata, asalkan kau memiliki iman, mengapa imanmu kecil? Nah, mari percaya bahwa terang Tuhan itu sungguh-sungguh memberi suhu, mengendalikan suhu lingkungan saudara. Dia Tuhan yang mengendalikan setiap keadaanmu. Hanya harus percaya. Percayalah saudara. Dan Tuhan, saudara akan mengalami banyak hal dalam hidupmu secara luar biasa. Hal yang kelima. Jadi yang pertama, cahaya memberi kuantitas. Ya, yang kedua, cahaya memberi kualitas. Yang ketiga, cahaya memberi warna. Yang keempat, cahaya memberi suhu. Yang kelima ya, adalah yang terakhir, cahaya memberi arah. Sampai terang Tuhan menyinari saudara, maka hidupmu dipenuhi dengan terang Tuhan.
Kalau tidak, maka hidupmu dipenuhi dengan kegelapan. Sampai terang Tuhan menyinari saudara, saudara akan memiliki arah dalam hidupmu. Sebaliknya, kalau tidak ada terang Tuhan, saudara tidak akan tahu arah. Dunia ini gelap. Saudara akan meraba-raba, tidak tahu yang mana, saudara, arahnya. Saya berdoa, hari ini terang Tuhan datang atasmu, memberi saudara arah. Arah dalam hidupmu, arah dalam rumah tanggamu, arah dalam bisnis saudara. Sampai terang Tuhan menyinari saudara. Dia penolong yang akan membawa saudara sampai pada puncak destinimu, puncak takdirmu, rencana Tuhan atas hidup saudara. Firman Tuhan berkata, firman-Nya adalah pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Jadi firman Tuhan dipakai sebagai arah, menuntun setiap saudara. Apa yang mesti saudara lakukan? Kemana saudara melangkah? Apakah arah dalam hidupmu? Izinkan firman Tuhan memberi arah dalam hidup saudara. Yesus adalah firman itu. Jadi ketika Yesus memberi arah, artinya apa? Saudara mengizinkan firman Tuhan yang menuntun setiap waktu, setiap hari. Karena dia adalah terang Tuhan itu. Dan saya berdoa, saudara menangkap akan hal ini. Mulai bergantung kepada firman Tuhan. Mulai mengandalkan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh terang Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup saudara. Saudara, kita nggak tahu apapun arah, tapi kita punya firman, dan itu yang memberi saudara arah. Kadang-kadang saya mendoakan seseorang, dan kemudian Tuhan berbicara dalam karunia makrifat. Dan orang itu menangis, dan setelahnya dia berkata, "Pak, saya tidak kenal Bapak. Apa Bapak kenal saya?" "Enggak, saya tidak kenal." Di sebuah ibadah. Dan dia berkata, "Mengapa Bapak benar-benar persis tahu apa yang saya alami? Dan ketika Bapak berbicara, saya merasa seperti Tuhan sendiri berbicara kepada saya." Saya berkata begini, "Bukan saya. Karena yang saya ucapkan adalah firman. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri yang memberi arah, memberitahukan saudara, memberi Anda solusi." Jadi waktu saudara membaca firman, percayalah saudara sedang diberi arah oleh Tuhan. Tuhan sendiri berbicara. Firman itu jangan hanya logo saudara baca seperti saudara baca tulisan biasa. Tapi mintalah Roh Kudus menerangi sehingga firman ini menjadi terang dalam hidup saudara. Menuntun saudara. Saudara tidak perlu harus datang kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, baguslah untuk saling mendoakan, baguslah untuk saudara pergi mendoakan, meminta doa kepada hamba Tuhan. Tapi lebih dari itu, saudara memiliki firman. Bahkan zaman sekarang di dalam HP saudara bisa saudara download firman Tuhan, dan itu memberi terang, memberi cahaya. Saya di dalam HP saya dulu kalau saya pergi penginjilan saudara, atau saya keluar kota, saya perlu bawa 2 koper, 1 koper baju, yang 1 koper adalah buku-buku. Buku-buku maksudnya firman Tuhan. Jadi ada Alkitab seperti biasa, tapi ada Yunani, ada Ibrani, ada konkordansi, ada kamus, ada terjemahan yang lain, saudara, sehingga 1 koper itu penuh. Tapi hari ini, saudara, saya bisa punya aplikasi yang bisa melihat ini bahasa Yunani, ini bahasa Ibrani, ini yang lainnya.
Dan saya bisa mendownload itu, masukkan ke memo, masukkan ke tempat buku yang lain. Saudara, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Nah, tinggal saudara bijaksana memakai handphone ini. Apakah mau dipakai kepada hal yang jahat, ataukah dipakai untuk kebaikan, saudara? Teknologi itu kita jangan anti, tapi bijaksanalah dalam itu. Apakah saya masih membaca firman Tuhan di dalam Alkitab? Ya. Seperti buku masih ya. Tapi untuk sebuah catatan dan yang lain, dan kadang-kadang saya kemana-mana, saya nggak perlu bawa Alkitab yang ini, saya baca di mobil, di mana, di kafe, di ini. Saya belajar, saya baca di sini, saya menulis firman Tuhan. Di setiap saat, dimanapun, saudara. Jadi, sangat asik, sangat simpel, dan tiba-tiba saya ngopi, saudara. Saya bisa merasakan Tuhan bicara. Air mata saya bisa mengalir. Saya bisa merasakan kasih Tuhan. Saya bisa merasakan arah tuntunan Tuhan. Saya bisa merasakan seperti Tuhan itu datang, terangnya luar biasa. Seperti Tuhan itu menjamah begitu dekat, saudara. Apakah saudara juga mengalami itu? Saya berdoa, saudara sungguh-sungguh mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bahkan saya mau berkata, di tengah pergumulan yang paling berat, berkat yang terbesar adalah hadiratnya. Berkat yang terbesar adalah cahaya itu sendiri. Berkat terbesar adalah kasih-Nya. Jadi bukalah hatimu, saudaraku, dan izinkan cahaya itu masuk menerangi setiap saya dan saudara. Yesus dikatakan adalah terang dunia. Dengan kata lain, dunia tanpa Yesus akan penuh dengan apa? Kegelapan. Artinya apa? Hidup di dunia ini tanpa Yesus adalah hidup di dalam kegelapan. Oleh sebab itu banyak orang stres, banyak orang putus asa di banyak negara, bahkan negara maju. Hari ini ada banyak orang yang meninggal, ada ini banyak orang yang narkoba, drugs, bahkan negara yang superpower. Dulunya Amerika itu dikenal dengan negara Kristen yang banyak. Tapi ketika orang meninggalkan Tuhan, yang terjadi di beberapa tempat, mereka itu drugs, dan mereka yang seperti zombie, dan mereka hidup dalam kegelapan, keputusasaan, saudara. Dan saatnya untuk orang kembali ke Tuhan. Saatnya untuk orang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab Dia adalah terang Tuhan, terang dari dunia ini sendiri. Jadi seperti ayat yang di atas tadi, berarti orang yang siapapun yang bukan pengikut Kristus, mereka berjalan dalam kegelapan. Artinya apa? Mereka tidak memiliki arah. Mereka tidak bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidupnya. Sebelum saudara memiliki terang, saudara tidak bisa memiliki ciri-ciri terang. Seperti yang 5 hal di atas. Anda dan saya haruslah menjadi pembawa terang itu. Amin. Supaya kemuliaan Tuhan, kerajaan Allah, dinyatakan di bumi ini lewat kehidupan saya dan saudara yang menjadi terang. Sebab Dia ada di dalam saudara. Yohanes pasal yang pertama ayat 4 dan 5. Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Haleluya. Haleluya. Jadi
sampai saudara membawa terang, saudara akan mengatakan kepada iblis, pergi dari hidupku, dari hidup orang lain, karena saudara membawa terang. Terang kepada manusia. Terang yang mengalahkan iblis. Tanpa terang, saudara tidak bisa mengalahkan iblis. Karena dia adalah raja kegelapan itu. Tapi saudara memiliki terang, dan kegelapan akan pergi. Saudara dapat bisa mengusir kuasa kegelapan, pekerjaan iblis, setan. Dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ketika orang tidak memberikan hidupnya pada Kristus, itu artinya apa? Dia hidup di dalam kegelapan. Ketika orang hidup dalam kegelapan, dia tidak memiliki arah. Dan dia senantiasa hidup dalam tekanan kegelapan dunia ini. Dan dia tidak bisa memenuhi takdir ilahinya. Jadi Tuhan menciptakan kita untuk menjadi terang. Seringkali orang berpikir gini, bahwa kalau saya memiliki terang, berarti saya nggak memiliki, maka saya tidak akan memiliki masalah. Itu pengertian salah. Masalah bukan kegelapan. Ujian bukan kegelapan. Tantangan bukan kegelapan. Peperangan bukan kegelapan. Tetapi terang Tuhan adalah untuk mau saudara menghadapi setiap tantangan, setiap masalah, dan engkau membawa cahaya itu. Dan engkau bercahaya di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah peperangan. Karena saudara memiliki arah, yaitu firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus ada di dalammu. Dan terang itu senantiasa bercahaya. Amin. 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 Ayub, ketika dia kehilangan semua hartanya habis, dia jadi miskin. Ayub, ketika seluruh anaknya meninggal, orang-orang meninggalkannya, seluruh anaknya meninggal dunia. Istrinya bahkan berkata, mengapa engkau tidak menghujat Allahmu? Mengapa engkau dibiarkan penyakit borok dan kehilangan semua? Tapi lihat respon daripada Ayub. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku pulang. Terpujilah Tuhan. Dia tidak berbuat dosa dalam hal ini. Bahkan di tengah-tengah itu, dia berkata apa? Dulu aku mengenal Tuhan dari apa kata orang. Tetapi hari ini, aku sendiri mengenal Tuhan. Dari apa, saudara? Dari apa yang dia alami. Cahaya itu membuat saudara mengalami. Ketika berada di dalam masa peperangan, tantangan, masalah dalam hidupmu, datanglah kepada terang itu, yaitu Yesus. Dan saudara akan merasakan cahaya kemuliaannya. Ketika saudara ingin melayani orang lain, mungkin iblis berkata, kau sendiri punya masalahmu besar. Mengapa kau bisa melayani orang lain? Mengapa kau bisa berdoa buat orang yang sakit? No, saudara membawa terang itu. Amin. Yang menolong orang, terang itu bukan saudara. Saudara adalah menjadi bagian orang yang membawa terang itu. Saudara yang membawa firman Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, cahaya Tuhan. Ya mungkin Ayub hari itu dia masih borok, tapi Tuhan bekerja atas hidupnya. Daud hari itu dia hanyalah seorang biasa, pengembala kambing domba 2-3 ekor. Tapi yang terjadi apa, saudara? Dia terus bekerja dan dia bisa mengalahkan Goliat, bahkan seluruh tentara takut. Saudara, hari itu Daud diburu-buru oleh Saul. Dia tidak ingin membunuh Saul, bahkan ketika ada
kesempatan karena firman Tuhan berkata, jangan membunuh, menjamah orang yang diurapi. Sehingga dia dari ke tempat gua Adulam. Di gua Adulam, yang dia lihat apa saudara? Yang dia lihat di gua Adulam kemudian penyertaan Tuhan itu ajaib. 400 orang buangan itu menjadi tentara. Dan luar biasa. Jadi di tengah-tengah masalah, tantangan, biarkan cahaya itu terus berkarya dalam hidupmu di dalam sisi-sisi yang lain. Amin. Jangan sampai melumpuhkan seluruh hidupmu. Jangan sampai membuat engkau down. Seakan cahaya itu tidak bekerja, tidak ada dalam hidupmu. Padahal ada banyak si warna-warna yang lain yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Amin. Ada orang yang punya pergumulan terhadap ekonominya. Tapi keluargamu bahagia. Kau punya suami yang baik. Anak-anak yang baik. Sabarlah akan hal itu. Dan biarkan dalam warna-warna yang lain Tuhan bekerja. Amin, saudara. Memberi arah dalam hidup saudara. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. Dan sebentar lagi kita akan tolong tuliskan pokok-pokok doa saudara. Dan kami akan mendoakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Jadi firman Tuhan berkata, biarlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan siapa? Perbuatan yang baik dan memuliakan siapa? Bapamu. Jadi biarkan terangmu bercahaya. Amin. Jangan izinkan iblis memadamkan terangmu yang bercahaya. Tapi biarkan terangmu terus bercahaya. Jangan biarkan. Dan biarkan sinar itu, cahaya itu menerangi, menjadi berkat bagi banyak orang, supaya ayahmu, bapamu di surga dipermuliakan. Amin. Sampai cahayamu, sinar itu menerangi seluruh dunia. Kemuliaan Tuhan terpancar lewat hidup saudara. Ada ibu Sumandiri, tolong doakan saya Bapak saat ini bergumul di dalam dosa. Dan sekarang sakit hati sama orang. Kayak kecewa, sakit hati sama orang. Mari kita berdoa buat Ibu Sumandiri. Tuhan, kami tahu bukan dengan kemampuan kami untuk kami terlepas dari dosa. Tapi ketika terang-Mu datang, Kau membebaskan anakmu ini. Dia rindu. Tuhan, nampakkanlah kemuliaan-Mu, terang-Mu, sehingga dia boleh terbebas dari dosa. Dan di dalam nama Yesus, dan juga terhadap kecewa, sakit hati, Tuhan, Engkau pulihkan. Seperti Kristus sudah mengampuninya. Mengampuni Ibu Sumandiri. Demikian dia bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Angkat setiap kecewa itu. Engkau sudah memakukannya di atas kayu salib. Dan Kau berikan kasih, pengampunan kepada orang-orang. Dan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, nyatakan kasih. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Dia berhak untuk sakit hati. Tapi dia memilih hari ini untuk tidak kecewa dan sakit hati. Dia memilih untuk mengampuni.
Dan itu perbuatan mulia. Itu perbuatan surga. Karena engkau menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan, engkau menolong juga bagi anak-anakmu yang ada ketergantungan pada narkoba, ketergantungan pada free sex, ketergantungan pada hal-hal yang lain. Biar cahaya terang Tuhan menyinari hidupnya. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan, biar terang-Mu bekerja atas hidup anak-anak-Mu. Kami berdoa, Cikina takara baka takayasyan. Ada orang yang divonis di rumah sakit, engkau memiliki tumor, dan ada juga yang memiliki kanker. Tuhan adalah penolongmu. Dan di dalam nama Yesus, Bapa berdoa, engkau adalah cahaya, sinar kemuliaan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, engkau yang menyinari, engkau yang menyembuhkan, kuasa-Mu Tuhan. Bilur-bilur-Mu menanggung setiap penyakit. Dan di dalam nama Yesus, sembuhkan sakitnya Tuhan. Sembuhkan Tuhan oleh bilur-bilur Yesus. Sikenara takayasana. Kune karabaka takayasana. Konora katakayasana. Ada yang sedang mengalami sakit yang mungkin dokter sendiri tidak tahu obatnya. Kau sudah berobat ini belum sembuh, berobat ini belum sembuh. Tuhan bisa menyembuhkanmu. Dan saya berdoa untuk setiap kuasa kegelapan, sakit, penyakit. Dan di dalam nama Yesus, keluar dari tubuhnya. Dan di dalam nama Yesus, lepaskan dan sembuhkan oleh kuasa Tuhan. Oleh darah Yesus, di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh oleh kuasa dan muliakanlah. Jadilah saksi dimanapun saudara berada. Di dalam nama Yesus. Saudara, mungkin ada orang yang begitu putus asa, khawatir, takut. Bahkan engkau ingin bunuh diri karena engkau mengalami benar-benar tekanan depresi. Ya, saya tahu. Tuhan tahu keadaanmu. Hari ini, saat ini, di dalam nama Yesus, setiap roh bunuh diri, setiap roh keputusasaan, setiap roh ketakutan, diputuskan atas hidupmu. Setiap ikatan dari si iblis keluar dari hidupmu. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan memberi engkau pengharapan, Tuhan memberi engkau kekuatan, Tuhan memberi engkau damai sejahtera, Tuhan memberi engkau hati yang percaya. Dan hari ini Tuhan bangunkan engkau, Tuhan bangkitkan engkau. Lihatlah ke depan. Di depan adalah terang Tuhan. Lihatlah di depan. Di depan ada cahaya kemuliaan Tuhan. Lihat di depanmu ada masa depan. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan yang akan menolong engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan yang akan menolong engkau, membebaskan engkau dari setiap tekanan, dari setiap masalah, dari setiap hutang piutang itu. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan yang mesembuhkanmu. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami cahaya Tuhan, terang Tuhan, bahkan yang baru-baru juga bergabung. Dalam nama Yesus, Tuhan biar terang-Mu datang atas hidupnya. Dan Kau yang menerangi, memberkati hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk mana di pagi hari ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara yang punya pergumulan dan pengen didoakan, pengen di sini ada bersama-sama dengan kami, ada hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu, lebih dari 10 orang yang akan membantu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melayani. Saudara boleh menulisnya, boleh menulis masalah saudara, ataukah saudara pengen konselin
Di sini ada banyak tim doa, hamba-hamba Tuhan yang akan bisa membantu Bapak Ibu Saudara untuk konseling. Perempuan akan kami berikan kepada perempuan juga, laki-laki dengan laki-laki, dan tidak ada dipungut bayaran apapun juga, semata-mata kami ingin melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita, dan saudara boleh menuliskan di sana, dan biarkan saudara mengalami kuasa Tuhan. Saya berdoa, Yesus adalah terang, cahaya dalam hidup saudara. God bless. Saya sudahi buat pagi hari ini. Salam dari saya. Saudara diberkati, saudara bisa subscribe dan membagikan hal ini, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara juga bisa mengikutinya di YouTube. Ada siaran berikutnya, nanti di YouTube saudara akan di-upload. Tuhan memberkati. God bless you.